Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader, channel yang akan membahas saham-saham menarik setiap hari secara up to date. Yang pada kali ini kita akan membahas saham sektor energi. Karena banyak sekali saham yang akan kita bahas, langsung saja. Sebelum itu kita lihat harga coal. Newcastle Coal Futures hari ini terjadi penguatan ya. Terjadi penguatan untuk hari ini. Menguat 2%. Apakah kenaikan ini akan berlanjut sampai Senin? Nah, jika kenaikan ini akan berlanjut sampai Senin, ada kemungkinan Senin komoditas batubara akan mengalami kenaikan lagi ya. Ini tanggal 3 Oktober naik, 4 Oktober naik, 7 Oktober kemudian turun tanggal 9 ke tanggal 10 naik ya. Jadi kemungkinan sektor coal jika kenaikan ini akan bertahan, tidak ada koreksi lanjutan dari komoditas coalnya, maka ada potensi besok saham coal kembali menjadi ramai. Selanjutnya untuk Brent crude oilnya, saat ini memang ada koreksi minor, koreksi tipis saja 0,63% ya, 0,63%, sehingga masih menarik untuk oil saat ini. Secara teknikal ini berhasil breakout double bottomnya, buat koreksi. Namun ya kita tidak tahu bagaimana nanti sentimen geopolitik yang terjadi di hari Sabtu dan Minggu. Jadi video ini di tag pada tanggal 11 Oktober 2024 ya. Ini harga di tanggal 11 Oktober 2024. Sehingga ada kemungkinan di hari Senin terjadi perubahan harga. Namun bisa kita persiapkan bahwa jika melihat data ini maka coal akan mengalami kenaikan, sedangkan oilnya akan koreksi sedikit. Selanjutnya kita bahas saham-saham terkait sektor energi. Yang pertama yaitu ABMM. ABMM ini menarik ya. Kalau Joy Trader menarik berarti ini akan menjadi watchlist yang mungkin akan kita share ke Telegram channel. Menarik karena ini kemungkinan akan bertahan di atas 4.000. Jika bertahan di atas 4.000, maka ini akan melanjutkan kenaikannya. Sehingga bisa dipantau apakah 4.000 ini akan menjadi support dari ABMM atau justru malah dijebol. Hari ini sempat menguat ke 4.120, namun closingnya di 4.070, sehingga candlenya seperti itu. Hari ini asing jualan memang 3 miliar, secara fundamental juga netral. Yang jualan BK, TP, YB, JC, yang masuk SQ, GR, ANI, XL. Oh ya. Berarti memang wait and see, jangan ambil di harga sekarang. Kecuali besok memang kembali momentum batubara naik, maka bisa spekulasi buy jika open sama dengan no dan belum naik terlalu banyak. Kalau sudah naik terlalu banyak jangan dikejar. Begitu pula saham-saham yang lain, kalau sudah naik banyak jangan dikejar, kecuali memang niatnya scalping dan tahu batasan risiko kalau kenaikannya itu gagal berlanjut. ABM menarik jika ada koreksi-koreksi ke dekat 4.000 bisa jadi area buy ya. 4.000 sampai 4.030 akan menjadi menarik untuk di buy. Cut loss jika closing di bawah 3960 ya. Strateginya seperti itu, beli dekat support, cut lossnya ya pendek-pendek saja, tidak harus cut loss 5%. Cut loss 1%, 2% tidak masalah, yang penting floating profitnya bisa 10%, 20%. Itulah kenapa kita harus atur money management kita, sehingga kita bisa profit maksimal dan mengalahkan cut loss
sedikit yang kita alami dengan money management. Kalau tidak ada money management yang bagus, bisa saja cut loss-nya sedikit, namun masuknya dengan jumlah yang besar, sedangkan yang untung masuknya dengan jumlah kecil. Nah, itu juga jadi pertimbangan money manajemennya. HBMM menarik jika ada koreksi ke 4000 ya. Kalau breakdown 4000 sampai ke 3960, 3950 bisa CL, potensi risiko. Daripada seperti ini. Lalu September naik, ternyata dibanting karena pada saat tanggal 30 September ini ada info bahwa laporan keuangannya BMM rungkat. Tidak apa-apa, kita lihat secara teknikal saja. Misalnya ADMR sudah beberapa hari mengalami koreksi. Hari ini closing di 1430. Secara teknologi normal distribusi, yang jualan ZP, CC, KZ, TX, yang masuk AKYP, XL. XL ini senang sekali untuk beli di harga atas XL ini. Begitu pula yang lain-lain. Mungkin karena memang modalnya banyak. Kalau kita yang modalnya sedikit, ya disesuaikan dengan risk rewardnya. Jika memang dekat spot-spot, ya bisa spekulasi buy. Support terdekat sebenarnya ada di 1400, namun kita agak jauhkan di 1390. Supportnya ADMR di 1390 ya. Hari ini sempat koreksi sampai 1515, kemudian diangkat menguat. Berarti masih menarik. ADMR masih menarik untuk esok hari. Jika ada koreksi ke sekitar 1400, bisa jadi area buy untuk ADMR. Cara teknikal menarik. Sudah breakout sideways panjang di sini ya. Di sini dia breakout sideways panjang. Harusnya ini akan melanjutkan uptrendnya seperti halnya saudaranya, yaitu induknya yaitu Adaro Energi. Ini akan menarik karena memang volume makin meningkat ya. Bisa termasuk untuk ADMR jika ada koreksi ke 1400. Coba kita besok ingatkan kembali di channel tele untuk ADMR. Kalau ada koreksi ke 1400 bisa spekulasi buy. Misalnya Adaro hari ini ada big akumulasi, menarik memang Adaro. Net foreign buy 4 miliar. Wow, sudah mulai masuk. Foreignnya sudah mulai masuk di Adaro. Mungkin akan ada kemungkinan bisa breakout 4000 ya. Jika bertahan di 4000 bisa jadi area untuk average up atau untuk entry baru. Kita lihat chart dari Adaro. Ini chart 3 bulanan. Jika kita lihat seperti ini memang sudah hampir mengenai all time high-nya 4200 ya. Di sini all time high-nya 4200. Jika break 4000 maka bisa buy on breakout di 4000 atau bisa untuk average up bagi spot trader yang tahunya dari harga bawah. Pasti akan ada spot trader yang dari harga bawah karena memang niatnya untuk investasi jangka panjang. Tidak apa-apa, namun harus siap jika nanti harga call-nya turun lagi maka segera batasi risiko ya. Namun sepertinya ini cukup bagus. Adaro bertahan di EMA 20 sejak breakout 2900-an dia terus-menerus bertahan di EMA 20, naik koreksi bertahan EMA 20, naik koreksi, naik open gap up, di markup harganya untuk bandar bisa jualan di harga tinggi, kemudian tetap bertahan di EMA 20. Maka Adaro cukup menarik bagi sobat yang belum punya, bisa entry di dekat EMA 20. Kalau turun dari EMA 20 nya berarti bisa jadi patah tren. Namun untuk harga ini sangat tanggung di 3870 closingnya, supportnya di sekitar 3570-an 80 ya. Maka bisa wait and see dulu untuk Adaro. Yang bisa dipantau saat ini ABMM, ADMR. Adaro masih wait and see dulu. Meskipun kemungkinan besok jika harga call naik langsung naik di awal sesi, biasanya seperti itu. Adaro, ADMR.
Halnya Akra baru saja kemarin kita bahas bahwa akan ada koreksi karena memang kenaikannya tidak disertai dengan volume yang cukup besar. Secara parameterologi ada normal akumulasi ya. Namun ini akan ada kemungkinan kenaikan secara teknikal. Meskipun begitu, bisa saja dipengaruhi oleh sentimen geopolitik, dan kalau harga minyaknya turun, kemungkinan akan terpengaruh ke emiten-emiten yang sejalan dengannya. Kalau minyak turun, maka Akra ini termasuk yang bisa dimungkinkan harga sahamnya juga turun. Supportnya ada di 1490-an ya. 1490. Jika ada koreksi-koreksi area itu bisa jadi area baik untuk Akra. Ini bisa jadi memang pantauan saat untuk koreksi menuju ke 1500. Masih bisa di watch. Bagi yang bisa menyadari ke bawah, kalau mau average down silahkan di dekat-dekat support. Kalau yang menyadari ke bawah dan gimana sudah take profit, enjoy profit. Atau kalau yang menyadari ke bawah dan belum take profit, ya sebenarnya ini bisa jadi kesempatan kedua untuk take profit. Tapi kalau tak mau hold, ya silahkan, keputusan masing-masing. Tentu harapannya yang penting semuanya bisa cuan. Bumi hari ini juga menguat, sempat ke 138. Ini profit bagi sobat trader yang sudah punya Bumi. Kita sudah rekom ketika koreksi ya. Kita bahas di channel trader sejak 9 Oktober. Bisa entry di Bumi. Bisa entry di Bumi, bahkan pas di support kemudian dia langsung naik. Pas di supportnya di 124, kemudian dia langsung naik. Kemarin, dan ada net foreign pay kemarin. Hari ini ada net foreign pay lagi 500 juta. Maka cukup menarik untuk Bumi. Bagi sobat trader yang sudah menyadari ke bawah, bisa di hold. Kalau breakdown dari 130 ya meningkatkan modal, meskipun average-nya kurang lebih di sekitar itu. Namun saat ini sudah floating profit. Target berikutnya ya di 140. Semoga sampai dalam waktu dekat untuk Bumi ya. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya Bumi saat koreksi 115, 116, 127, enjoy profit. Manfaatkan koreksi untuk beli. Selanjutnya Doit ini juga bertahan di support 680, 670 ya. Sempat kita sampaikan di tanggal 4 Oktober ya. Di 4 Oktober ini kita lihat bahwa Doit operasional low, maka sobat trader kita infokan bisa spekulasi buy untuk Doit karena operasional low. Namun harus siap dengan kejutan-kejutan dalam pergerakan harganya. Termasuk ini ketika sudah naik, diangkat naik ke 730, dengan naik ke 30 ternyata koreksi. Nah, terus berikutnya koreksi lagi, dan hari ini menguat, closing di 705, menguat 2%. Kalau tadi coba spekulasi buy ya tidak sempat. Kemarin ketika koreksi ke 680 bisa dapat barang, sekarang sudah lebih profit. Enjoy profit bagi sobat yang entry di Doit. Secara metodologi cukup bagus, big akumulasi. Namun yang akumulasi PD, DB, TB. Lanjut, Elsa juga kemarin sudah dibahas dan hari ini naik lawan gap up, namun candlenya juga merah. Closing di 496 ya. Kenaikan itu mungkin dipicu karena memang sempat ada kenaikan harga minyak di tanggal 11 Oktober, atau memang karena IHSG yang hijau sebab hampir terkena supportnya. Maka untuk Elsa ini potensi dulu area entry-nya. Sekarang harga tanggung bisa tunggu koreksi ke 484 ya. 470, maaf, 470. Tunggu koreksi ke 470. Jika dekat-dekat area situ maka bisa spekulasi baik untuk Elsa. 470 akan jadi support ya, nanti semoga sampai ke sana kemudian kita bisa spekulasi baik. Kita akan coba merutinkan pasang alert
untuk meningkatkan kita bahwa ada watchlist kita yang sedang dalam area supportnya. Seperti Toba sudah pasang alarm kemarin sebenarnya dari trader, namun ketika sampai di 520 sebentar saja langsung diangkat. Nah, akhirnya tidak dapat barang. Tidak apa-apa, masih ada emiten yang lainnya. Misalnya ENRG hari ini bagus, parameter normal akumulasi, asing masuk 1,54 miliar. Ninja Profit bagi sobat trader yang entry kemarin ya, kemarin kita nekat entry tanpa momentum apapun, tanpa melihat ada kenaikan yang cukup pesat, hanya melihat open sama dengan low. Kemarin putar open sama dengan low, kita ajak untuk antri 222 sampai 226. Harusnya dapat di 222 ya, karena closing di 222. Dan hari ini menguat ke 234. Wow, candlenya solid sekali, Marubozu. Bagus ini, bagus. Senang cuy dari melihat seperti ini ya. Ini kemungkinan besok akan ada kenaikan di awal sesi. Kemudian jika memang itu digunakan untuk scalping oleh bandar-bandar yang lain, akan ada koreksi-koreksi. Bisa saja ini langsung di markup seperti yang di tanggal 2 Oktober ini. Jadi di markup kemudian koreksi. Nah, maka harus siap-siap jika ada markupan seperti itu, harganya di markup untuk jualan, maka kita juga ikut jualan. Jangan di markup sampai 244, maka kemudian koreksi ke 242, 24, 240 dengan cepat. Nah, berarti kita harus cepat-cepat juga ikutan untuk take profit. Kecuali memang jika mau hold untuk jangka menengah panjang, cukup menarik untuk ENRG. Ninja Profit bagi sobat trader yang entry di ENRG kemarin ya, kita dengan support sekali kita dapatnya 222. Wah, mantap sekali ini untuk sobat trader punya dari kemarin. Sudah floating profit 5,4%. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya ENRG Bumi, dapat 2 kita, dan juga Bukalapak. Nanti kalau sempat kita bahas sedikit. Selanjutnya sektor energi yang lain, Harum hari ini closing di 1340. Harganya tanggung ya, belum dekat dengan supportnya ada di 1290. Jika koreksi ke dekat 1290, bisa spekulasi buy untuk Harum salah satu emiten komoditas yang kenaikannya memang belum tinggi. Selain yang sudah tinggi ya, Indi sudah tinggi, Toba sudah tinggi, Ater sudah tinggi. Harum ini termasuk yang belum tinggi. Maka sabar-sabarkan saja untuk bisa swing trading sebentar. Tidak untuk waktu lama, karena sepertinya ya perbagian seperti ini. Swing TP di sini, koreksi swing TP di sini, mungkin nanti kalau jadi seperti itu, koreksi sampai 1290, kemudian swing naik lagi. Sepertinya akan sideways di sekitar area itu, maka kita tunggu di area supportnya sehingga risk reward kita terukur dan jelas. Harum bisa di watch, nanti kita coba untuk pasang alert Harum biar saling mengingatkan. Halnya Indi ini cukup menarik ya, karena berada di atas supportnya, kuat di atas 1620, sehingga ada kenaikan. Namun kita bisa melihat bahwa RSI stokastik belum golden cross, meskipun sudah untuk swing low ini, tapi tidak golden cross. Kenapa? Karena volumenya kecil ya. 2 hari ini naik namun dengan volume kecil ya. Berarti untuk Indi kita bisa wait and see dulu, melihat kenaikannya yang sudah banyak, maka bisa saja ini support 1600 ini dijebol. 1600 ini support untuk swing low-nya. Bisa saja ini untuk swing low, kemudian turun breakdown 1920. Berarti ini kita turunkan saja.
di sekitar 1560 ya, benar di resi sebelumnya ini. Resi sebelumnya 1560 akan menjadi support kuat untuk Indi ya, 1560. Tunggu koreksi RSI itu. Saat ini BTC terlebih dahulu. Kecuali besok tanggal 14 hari Senin, kemudian call-nya naik. Nah, ini bisa untuk day trading. Untuk day trading, namun tidak untuk trading jangka menengah panjang. Sebab kita tidak tahu harga batubara nanti akan kemana. Apakah akan makin naik atau malah jatuh. Misalnya MEDC. MEDC ada netral akumulasi. Ini juga netral akumulasi ya. Volume kecil. Hati-hati saja ini. Sudah kurang oke. Harus istirahat memang mereka ini. Indi termasuk yang harus istirahat. MEDC hari ini closing di 1355. Netral akumulasinya ada GR, JJAK, YUAK. Kemudian RX, RF, YP, MG yang beli. Average buy-nya 1361. Masih oke untuk MEDC. Apakah dia akan tutup gap yang di sini? Ya, tidak ada yang tahu. Namun ini sudah dekat dengan support ya. Penurunannya sudah berhenti. Ini pertanda penurunannya sudah berhenti. Berarti akan menarik untuk MEDC di dekat supportnya. Namun ternyata extend dividen besok MEDC. Berarti ada kemungkinan koreksi. MEDC wait and see, tunggu di support sini saja kalau mau tunggu nih. 1260 kalau dapat, atau ya 1320-an. 1320, 1300 support minor MEDC untuk entry. Tentu kita harus tahu dengan benar apakah dia akan swing low atau dead cat bounce. Nah, karena MEDC ini cenderung sideways, jadi seperti terlalu banyak support. Untuk MEDC. Ya, kita tunggu koreksi saja. Harga saat ini memang tanggung. Profitnya target di 1940-an. Sepertinya kurang menarik. Resiliennya kurang menarik untuk MEDC saat ini ya. Potensi dulu. Kecuali harga minyak naik besok Senin, maka bisa spekulasi. Misalnya Pegas, Ninja Profit bagi sobat trader yang sudah entry di Pegas, kita info tanggal 7 Oktober kalau ada koreksi minor ke 1480-an bisa entry ya. Harusnya sobat trader dapat di harga 1490 ya, sekitar area situ. Kalau dapat di 1490 sekarang sudah floating profit, tinggal nunggu nanti bisa breakout EMA 50-nya atau tidak. Oh ya, bisa breakout ini, resist ini. Dengan seperti membentuk triple top. Triple topnya penurunannya harusnya sudah sampai ya. Nih, turun sampai sini. Hari ini cukup menarik karena beta akumulasi ya. Wah, mantap nih. Ninja Profit bagi sobat trader sudah dapat di 1485, 1450 atau 95. Sudah floating profit. Yang penting sudah floating profit. Asing masuk, beta akumulasi asing masuk, mantap. AG, AK, PK, ZP, YU, S. Asingnya masuk. Target berikutnya 1600, semoga bisa tercapai ya. Bekas semoga bisa segera tercapai 900 untuk area taking profit kita, atau untuk menuju ke 1700-an yang sempat jadi false breakout di tanggal 27 Agustus dan memang buangannya cukup besar. Maka yang belum punya bisa tunggu koreksi ke 1500-an. Kalau sudah punya bisa di hold ya, masih bisa di hold. Jangka menengah panjang masih sangat menarik karena memang ini sudah berada di EMA 200, di atas EMA 200, berada EMA 200, ini masih berada di atas EMA 200. Sudah hampir koreksi ke EMA 200 sebenarnya. Namun tidak apa-apa, masih tetap menarik untuk Pegas.
Selanjutnya PTBA ya, PTBA ini closing di 3030, ada net foreign sale 5 miliar distribusi. Saat ini tentu belum menarik ya untuk PTBA, kecuali untuk dividend investing ini masih sangat menarik. Harga saat ini ada kemungkinan harga sebelumnya juga di sekitar area ini ya, 3030. Kemarin kita bahas di tanggal 4 Oktober dan tiba-tiba 7 Oktober semua saham call naik ya, saham call naik. Setelah kenaikan itu koreksi, yaitu sentimen saat saja untuk saham-saham komoditas dimungkinkan seperti itu, kecuali yang sangat bagus kemarin Inco ya, naik sampai berhari-hari, dan Tins juga naik. Nanti kita akan bahas di video sektoral basic industry. Untuk PTBA saat ini wait and see, belum ada area entry yang menarik ya, ini belum ada area entry yang menarik, kita tunggu koreksi saja. Ini potensi membentuk ya, bisa jadi tidak double bottom, kecuali nanti koreksi ke 2900-an baru ini akan menjadi menarik bagi joy trader yang memang lebih senang beli di dekat support saat koreksi daripada kejar-kejaran harga dengan bandar. Misalnya Raja ya, Raja injek profit bagi trader yang sudah TP di Raja. Kalau belum TP ya segera TP, nanti kita cari area entry lagi di Raja. Kita ajak di 1940 ya, ketika di sini closing 1940 50 harusnya setidaknya dapat 1960, harusnya dapat, kemudian langsung naik. Yang di tanggal 8 Oktober ini bahkan di markup ya, di open high kan ke 2020, ternyata koreksi. Tidak apa-apa, harusnya semua sudah profit di Raja kalau entry poinnya pas. Kalau entry-nya coba beyond breakout 2000 ya, pasti sekarang sudah floating loss. Melihat ini sebenarnya terlihat seperti penurunannya sudah melemah, namun ada small distribusi YWYPAK jualan, CCXL BKDR yang masuk, masih potensi yang aja. Saat ini kita tunggu di 1600, nanti kita pantau lagi 1600 itu dengan teknikalnya seperti apa, volumenya seperti apa, kemudian ya ini candlenya seperti apa. Kita tunggu kalau sudah menuju ke 1600-an. Selanjutnya terakhir Toba cukup menarik. Toba nah, ini sepertinya akan bisa menjadi seperti Asri ya. Yang penting kita berani. Kemarin sudah dari lama sebenarnya saya pasang alert. Saya sudah pasang alert untuk jika Toba koreksi ke 520, maka kita coba entry. Namun baru sampai 520 sebentar, saya belum sempat infokan ke grup channel tele, tahu-tahu sudah naik. Hari ini closing 540 dengan volume yang cukup kecil, maka menarik. Toba menarik. Area entry Toba 520 sampai 540. Wah, ini harusnya jadi watchlist besok ya. Ini bisa jadi watchlist besok untuk Toba Senin. Small distribusi tidak masalah. Energi kemarin juga terlihat small distribusi. Nah, yang jelas ini dekat dengan support. Kita batasi risiko jika closing di 505. Ya, ini bisa jadi area buy untuk Toba 520 sampai 540. Belum bisa mengatakan enjoy profit untuk Toba karena kita sempat spekulasi buy saat di sini. Ya, saat di sini kita spekulasi buy, di bawah turun langsung CL, padahal di hari berikutnya diangkat naik. Ini seperti akan membentuk bendera ya, sudah akan membentuk bendera. Kita entry sebelum breakout saja. Kita coba entry sebelum breakout. Jika gagal, ya cut loss, mau gimana lagi. Namun ini ada asing yang masuk cukup lumayan, sehingga ada kemungkinan ini akan dinaikkan lagi.
Asri kemarin juga koreksinya seperti ini ya. Kita coba lihat Asri penurunannya juga cukup dalam, namun hari ini menguat juga cukup kuat ya. Ini Asri berapa candle? 1 2 3 4 5 6 7 candle. 7 candle kemudian sideways. Toba ada kemungkinan seperti ini ya. Semua probabilitas yang ada di saham itu semua probabilitas. Ini masih mending Toba ini. Turun ada yang akan naik, turun ada yang akan naik, turun ada yang akan naik, turun ada yang akan naik. Nah ini turun, siapakah yang akan naik, siapakah yang akan mengangkat naik, atau kapankah dia akan mengangkat Toba sampai ke 590 ya. Sebelum diangkat lebih baik kita coba cicil beli 520 sampai 540, cut loss 500 ya, 498 lah. Jika closing di 500 498 bisa cut loss. Tunggu closing karena bisa dikocek-kocek seperti ini. Itu beberapa bahasan saham sektor energi, cukup banyak pembahasannya. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar emiten yang mau dianalisa oleh Joy Trader. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum